Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Udah keluar ya pengumuman pendaftaran CPNS. Untuk itu kita harus benar-benar mempersiapkan tes CPNS nanti. Nah, kali ini tim Belajar Bareng bakal share mengenai soal TWK, khususnya pada demokrasi Indonesia dan sejarah penting. Nah, seperti apa soalnya? Langsung saja kita ke soal nomor 1. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan dinamakan A. Tirani, B. Monarki, C. Oligarki, D. Demokrasi, atau E. Aristokrasi. Iya, betul sekali, jawabannya adalah yang E. Aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan. 2. Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat disebut pemerintahan A. Tirani, B. Monarki, C. Oligarki, D. Demokrasi, atau E. Aristokrasi. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu demokrasi. Pemerintahan demokrasi yaitu suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat. 3. Berikut ini merupakan 8 provinsi yang dibentuk pada awal Indonesia merdeka kecuali A. Sumatera, B. Jawa Tengah, C. Bali, D. Jawa Barat, atau E. Kalimantan. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu Bali. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembagiannya ini dilakukan oleh PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. 4. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih A. Anggota MPR, B. Anggota DPR dan konstituante, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. KNIP, atau E. Menteri. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu anggota DPR dan konstituante. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Nah, tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Nomor 5. Hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Stelsel aktif, D. Stelsel pasif, atau E. Repudiasi. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu ius sanguinis. Ius sanguinis ini adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang ini berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya. Nah, sedangkan ius soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau disebut stelsel pasif, sedangkan hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau disebut dalam stelsel aktif. Selanjutnya, nomor 6. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari A. Negara hukum, B. Pemerintah demokrasi, C. Negara republik, D. Kedaulatan rakyat, atau E. Penegakan hukum. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu pemerintah demokrasi. Demokrasi dalam arti luas mencakup sistem politik, ekonomi, dan sistem sosial. Demokrasi dalam sistem pemerintahan adalah demokrasi yang menunjukkan pemisahan kekuasaan secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah demokrasi akan berusaha untuk memenuhi aspirasi dari rakyatnya. 7. Batas minimal pemilu adalah berumur A. 17 tahun, B. 22 tahun, C. 24 tahun, D. 20 tahun, atau E.
17 tahun atau sudah kawin. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu 17 tahun atau sudah kawin. Warga Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin ini ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 butir 22. Yang tepat jadi jawabannya adalah yang E. 8. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenaga kerjaan dan perburuhan adalah A. WHO, B. UNESCO, C. ASEAN, D. ILO, atau E. UNHCR. Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu ILO. WHO ini bergerak di bidang kesehatan, UNESCO bergerak di bidang pendidikan, UNHCR bergerak di bidang kemanusiaan, ILO atau International Labour Organization di bidang perburuhan, dan ASEAN ini adalah organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara. 9. ASEAN diawali dengan deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara peserta konferensi. Adapun delegasi dari Singapura adalah A. Adam Malik, B. Tun Abdul Rojak, C. S. Raja Ratman, D. Narcisco Ramos, atau E. Tanat Koman. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu S. Raja Ratman. Deklarasi ini ditandatangani oleh ketua delegasi dari 5 negara yang terdiri dari Adam Malik, itu Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Rojak, yaitu Wakil Perdana Menteri dari Malaysia, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri dari Filipina, S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Tanat Koman, yaitu Menteri Luar Negeri dari Thailand. 10. Konferensi Asia Afrika sebelumnya diprakasai dengan adanya konferensi pancanegara. Nah, di bawah ini bukan negara yang hadir di konferensi pancanegara adalah A. Indonesia, B. India, C. Pakistan, D. Burma, atau E. Malaysia. Iya, jawabannya adalah yang E, yaitu Malaysia. Negara yang terlibat konferensi pancanegara itu adalah Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. 11. Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I kecuali A. Perjanjian Versailles, B. Perjanjian Este Germani, C. Perjanjian Neolili, D. Perjanjian Trianon, atau E. Perjanjian Potsdam. Tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam adalah perjanjian setelah Perang Dunia Kedua. Perjanjian Potsdam menjadi salah satu kesepakatan yang dibentuk untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. 12. Negara yang termasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah A. Inggris, B. Prancis, C. Austria, D. Polandia, atau E. Belgia. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu Austria. Blok fasis atau sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, Finlandia, dan Hungaria. 13. Revolusi berupa penyerangan penjara Bastille terjadi pada A. Revolusi Inggris, B. Revolusi Amerika, C. Revolusi Rusia, D. Revolusi Prancis, atau E. Revolusi Belgia. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini berupaya penyerangan penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789 oleh rakyat. Nah, selanjutnya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Prancis. 14. Di bawah ini salah satu nama Raja Samudra Pasai adalah A. Sultan Malik As-Saleh, B. Sultan Ibrahim, C. Sultan Iskandar Muda, D. Raden Patah, atau E. Sultan Trenggono. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Raja Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad, dan Malik Az-Zahir. 15. Yang bukan merupakan raja kerajaan Singasari adalah A. Ken Arok, B. Anusapati, C. Tohjaya, D. Raden Wijaya, atau E. Kertanegara. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu Raden Wijaya.
Raden Wijaya adalah raja kerajaan dari Majapahit. Nah, sekian 15 soal TWK dari tim belajar bareng. Nantikan soal selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.